Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atau ditetapkan atas kamu berpuasa seperti telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelummu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Para hamba Allah muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, dengan memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini di bulan Sya'ban, malam yang terakhir insyaallah ya, bulan Sya'ban ya, untuk taklim malam Kamis di Riasa Depok ini. Mudah-mudahan pertama kita berdoa mudah-mudahan kita disampaikan di suatu bulan yang penuh dengan keagungan, keberkahan dan pahala-pahala bagi orang mukmin dan mukminat. Yang kedua, insyaallah kita mohon pada Allah agar diberi kesehatan sehingga dalam melaksanakan saum Ramadan kita dapat menjalankan dengan sebaik-baiknya, baik yang wajib maupun yang sunnah-sunnah di bulan Ramadan insyaallah. Para hamba Allah muslimin dan muslimannya nggak ada ya, rahimakumullah. Yang pertama ya berkaitan tentang bacaan Quran tadi ya. Yang pertama yaitu tentang wakaf dan wasol. Perlu ya mungkin sederhana sifatnya dalam berhenti dan memulai ya, secara rumus ada rumus-rumusnya. Insyaallah sudah tahu ya mana wakaf dan mungkin wasolnya, biasanya kadangkala dari mana mulai. Tapi untuk bacaan-bacaan yang tidak ada tanda-tanda wakaf, maka sederhananya sebenarnya itu diakhiri atau diawali yang pertama dengan huruf waw, itu akan lebih mudah. Contohnya apa kalau waw? Contohnya umpamanya yuqimus sholata wa mimma, umpamanya gitu. Jadi dalam yuqimus sholata wa mimma, wawunya di mana tuh? Di tengah lagi wa mimma. Maka seorang yang tadi napasnya habis atau mungkin pemula ya, artinya pemula nggak bisa panjang bacanya, maka ya sebelum waw bisa berhenti yuqimus sholah, nah, minimal begitu ya. Terus gimana mulai? Nah nanti bisa ke belakang ambil waw kalau ada waw, atau tadi kalau udah ada waw di depannya langsung ke wawnya, wa mimma razaqnahum yunfikun. Tinggal gitu sebenarnya. Ini rahasia gampangnya ya. Walaupun tidak ada tanda apa tadi? Wakaf ya. Berarti gak usah dibilang ke belakang tadi? Iya, dengan catatan tadi udah sempurna sebenarnya kalau udah ada waw tuh. Udah sempurna secara arti ya. Arti. Ibaratnya kalau dalam bahasa Indonesia ya tadi dan ya. Umpamanya aku pergi ke pasar. Ya, udah cukup kan?
artinya secara kalimat, baru lanjutnya dan kemudian aku, nah, gitu kan, makan di restoran. Jadi kata dan bisa dilangsungin. Ya, itu sederhananya begitu. Kemudian yang kedua, memang harus tahu maknanya. Itu akan lebih baik. Atau minimal, ya kalau orang pintar nahwu shorof, tata bahasa, biasanya ada huruf-huruf. Nah itu biasanya di huruf-huruf itu bisa B, bisa apa ya, huruf-huruf awal dalam artiannya. Ya kalau dalam bahasa Indonesia ya huruf jar, huruf nasab, digitu-gituin. Itu akan secara makna tidak istilahnya apa? Kurang ya. Kurang atau tidak mengurangi. Itu yang pertama tentang wasol dan wakof. Kemudian yang kedua tentang apa tadi? Bunduran ya. Bunduran khusus untuk anak. Dan biasanya yang paling banyak tuh di anak ya. Anak terus bundar. Atau mungkin nanti ya sebenarnya bukan anak aja. Itu menandakan bacaan itu tidak panjang, tadi benar ya? Tidak panjang ya? Iya. Itu yang pertama. Yang kedua secara arti itu untuk membedakan artinya kami, nahnu, dan artinya aku. Gampangnya gitu. Ya. Iya, tadi kan ana semua kan? Wa ana minal muslimin. Contohnya kalau di ayat lain di Al-Kafirun. Coba Al-Kafirun yang ada anaknya. Wala ana. Tanda kan? Jadi bukan wala ana, bukan. Nah, itu menunjukkan anaknya aku, ya, aku, bukan kami. Nah, kemudian kalau yang panjang tidak ada tanda bundernya tadi, biasanya nanya artinya kami. Contohnya mana? Al-Kausar, di Al-Kausar. Inna, apalagi di depannya ada alif ya, maka panjang banget. Inna, jadi gitu kan? Udah paham kan tentang bunderan? Hukumnya Ustaz? Hah? Yang ditanya Rais, hukumnya kenapa malah dihitung? Kenapa nggak dihilangin alifnya? Maksudnya gitu. Nulisnya kenapa? Karena anak kan aku. Apa dia harus ada alifnya dulu? Karena itu huruf dia. Jadi kalau nggak pakai dia jadi sesungguhnya atau mungkin jika nanti bukan aku. Jadi alif di situ milik dia. Nah, itu milik dia. Malah Anda jadi bukan apa ya? Kenapa ada di situ nggak panjang misalnya gitu kan? Ya tadi. Tapi ditaruh ya nggak boleh panjang. Secara arti memang harus ada dia. Kalau nggak ada alif artinya lain. Ya. Jadi maknanya makna arti ya. Ya. Kemudian yang kedua membedakan antara dan ana bundarnya tadi. Ini maksudnya ini nggak dibaca panjang karena biasanya kalau ada alif kan dibaca. Ya. Terus yang terakhir apa tadi? Sugro dan kubro. Contohnya artikel sebenarnya tengah-tengah. Jadi dalam bacaan apa tadi? Qalqalah sugro dan kubro, memang ada dua ulama yang beda ya artinya. Ada yang benar-benar sugro dan kubro itu dibaca sama, artinya mantap qalqalahnya. Ada yang begitu emang. Tapi ada yang tidak. Kalau yang tidak, ya caranya diterusin tadi. Jadi tidak terlihat berhenti ya. Contohnya apa tadi? Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Nah, kalau berhenti kan begitu. Disebut kubro. Kalau yang sugro apaan? Lam yalid wa lam yulad. Ya, lam yalid wa lam kecil. Ya, ada yang mengatakan ya kecil sekali. Jadi bukan qul huwallahu ahad. Bukan itu. Itu yang besar ya. Kalau yang kecil
Ya, seakan-akan tidak nampak, Tapi tadi ada dua. Ada yang menyamakan, memang harus benar-benar terlihat juga, ada yang begitu. Ya, kalau menurut saya ya tinggal milih yang mana dan yang penting tahu alasannya, ikut mana gitu ya. Gampang. PKS itu. Makanya saya kan Ikut baca bacaan di mana? Saya baca di kantor, salahin gitu maksudnya. Iya, makanya tadi kalau memang suro gitu. Beda dengan kubro gitu. iya, makanya tadi ada dua ulama atau disebut apa sih? Dua mata tajwid. Yaitu untuk menerangkan tentang bacaan Al-Quran tadi ya secara ilmiahnya. Baik, kita masuk ke materi. Karena kita mau masuk ke apa? Bulan suci Ramadan. Mungkin sedikit banyak pada malam hari ini menyinggung yaitu materi tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Tentunya ini walaupun setiap tahun dibahas, ya setidak-tidaknya untuk menyegarkan kembali agar ya dalam melaksanakan saum Ramadan, tentu semakin tahun semakin berumur kita tentu akan semakin baik ya dan maksimal ya dalam melaksanakan saum Ramadan, baik yang wajib maupun yang sunnah-sunnahnya. Dalam Al-Quran surat apa biasanya? Surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atau ditetapkan atas kamu berpuasa seperti telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelummu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Dalam keutamaan saum dan manfaat bagi kita, artinya sebagai seorang muslim, baik secara pribadi, keluarga maupun dalam masyarakat, setidak-tidaknya dalam melaksanakan saum Ramadan ada 8 ya boleh dikatakan keutamaan dan manfaat ya dari saum yang berdasarkan ya hadis Rasulullah SAW dan ayat-ayat dalam Al-Quran. Yang pertama, tentu tujuan dari kita melaksanakan saum tadi apa, para ikhwan? La'allakum tattaqun. Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ini sebenarnya ayat ini ya kalau diimbangkan sama dengan surat Al-Imran ayat 100 berapa? 2 apa 100 berapa? 1. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini kalau dimaknain sama, intinya adalah agar menjadi orang yang bertakwa. Demikian juga saum ya. Allah memerintahkan saum sebulan penuh di bulan Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan adanya tadrib atau gemblengan ya saum dan ibadah sunnah selama 1 bulan penuh ya, agar kita menjadi manusia yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam beberapa ayat
bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ya janji-janji tentang apa yang diperoleh bagi orang yang bertakwa. Umpamanya mendapatkan surga. Biasanya inna limuttaqina mafaza. Ya. Kalau di surat apa tuh? An-Naba ya. Inna limuttaqina mafaza. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bertakwa itu orang yang mendapatkan keberuntungan. Mafaza ya, keberuntungan. Hadaika wa a'naba, yaitu mendapatkan surga yang ya ada di dalamnya taman-taman dan ada di dalamnya buah-buahan dan seterusnya ya. Kemudian masih banyak lagi ya tentang sifat-sifat yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa tentang surga yang dijanjikan Allah kepadanya. Adapun di dunia, orang-orang yang bertakwa itu akan memperoleh antara lain kalau dalam surat At-Tolak ya. Juz keberapa tuh biasanya? 29 ya. Yaitu yang pertama, semua masalah akan diberi jalan keluarnya. Rezeki dan jalan dan diberi rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Bahasa Arabnya apa? Ayatnya. Ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian lanjutnya masih di At-Tolak ayat 4-nya. Semua urusan akan dipermudah oleh Allah. Jadi ada jalan keluarnya dari masalah-masalah yang dihadapi. Kemudian mendapatkan rezeki yang tidak terduga. Kemudian urusannya akan dipermudah. Maka ada istilah hidup itu yang gampang katanya. Contoh para wali Allah. Mana ada wali Allah yang miskin katanya gitu. Apapun Allah berikan kecukupan baginya dan menjadi mudahlah kehidupannya. Walaupun para wali Allah secara dohir dalam bekerja nggak seperti pekerja bangunan. Tapi bukan berarti nanti pekerja bangunan nggak mau kerja bangunan. Artinya tadi secara fisik kerjanya nggak kelihatan banget gitu loh. Tapi kenapa dia istilahnya mendapat jaminan dari Allah tadi? Rezeki yang mudah, rezeki yang tak terduga-duga. Terus apa lagi? Jalan keluar dari masalah-masalah yang dihadapi. Karena apa? Ketakwaannya kepada Allah. Nah, itulah yang perlu kita contoh ya. Ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa insya Allah yang akan kita masuk di bulan Ramadan nanti menggembleng diri kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Kemudian masih dalam surat At-Tolak ayat yang kelima, dosa akan terampuni dan pahala diperbanyak. Dosa-dosa ini juga diampuni orang yang bertakwa. Jadi maka dia di ayat-ayat lain banyak ayatnya ya, janji-janji Allah kepada orang bertakwa itu surga. Artinya ya secara ini gak dihisap lagi. Kenapa? Dosa-dosanya diampuni dan diperbanyak pahalanya. Dan dalam surat Al-Hujurat menjadi manusia yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, itu antara lain ya. Puasa yang insya Allah kita laksanakan
ya kita akan menjadi orang yang bertakwa. Dan balasan bagi orang yang bertakwa adalah apa tadi? Ya, antara lain ya di akhirat mendapatkan surga Allah ya. Surga seluas langit dan bumi dijanjikan pada orang-orang bertakwa. Dan banyak lagi ya, berpakaian apa? Hijau, sutra, itu juga bagi orang bertakwa. Berapa lagi? Banyak ya janji-janji Allah dalam surat Al-Quran yang menjanjikan kepada orang-orang yang bertakwa kesenangan di surga. Adapun di dunia antara lain tadi yaitu dalam surat At-Tolak, nanti bisa dikaji lagi sendiri ya. At-Tolak ayat 23, ayat 4, ayat 5, kemudian kemuliaan Al-Hujurat ayat 13 ya. Kemudian amal diterima yaitu surat Al-Maidah ayat 27, yaitu tentang peristiwa apa? Habil dan Qabil. Siapa yang diterima? Iya, karena dia yang bertakwa kepada Allah. Adapun yang tidak bertakwa ya tidak diterima amalnya, tidak diterima korbannya. Itu menandakan bahwa orang yang bertakwa kepada Allah amalnya di. Kemudian dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah menggambarkan bahwa puasa adalah amal yang khusus, sehingga dikatakan bahwa pahala puasa itu adalah urusanku, artinya urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Berapa banyak pahala puasa, ibaratnya kan nggak di ini ya, nggak dibocorkan rahasianya atau istilahnya apa ya. Kalau umpamanya apa sholat sendiri nilainya 1, sholat berjamaah nilainya 27, kira-kira gitu ya. Adapun puasa tidak satu pun hadis atau ayat yang menerangkan berapa besar pahalanya. Nah, ini kelebihan dari keutamaan berpuasa. Jadi spesial urusan Allah nanti yang langsung memberikan. Namun dalam beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya ya tentang amalan atau apa pahala dari puasa. Ya Rasulullah, dulani ala amalin adkhulu bihil jannah. Maka alaika bisaum la mislalahu. Ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat tentang amalan apa yang membuatnya masuk ke dalam surga secara khusus, maka jawabnya alaika bisaum la mislalahu. Bagimu yaitu melaksanakan puasa yang balasan pahala puasa itu tidak seperti balasan-balasan yang lain, yaitu antara lain maka dia akan masuk ke dalam surga melalui pintu pintu apa? Ar-Royah. Ar-Royan apa Ar-Royah? Kalau Ar-Royah nama ini nama ma'had ya, Ar-Royah ya. Ar-Royan pintu Ar-Royan. Jadi itu antara lain. Yang kedua, keutamaan dari puasa adalah mendapatkan surga yang khusus ya bagi orang-orang yang berpuasa, yaitu dia masuk melalui pintu Ar-Royan. Kemudian puasa juga menghapus dosa antara satu Ramadan ke Ramadan yang lain. Ini sering disampaikan ya.
as-salat khamsa wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffaratun ma baina idza ijtanabal kabair. Salat ke salat yang 5, Jum'ah ke Jum'ah, Ramadan ke Ramadan adalah penghapus dosa-dosa di antara keduanya. Apabila si yang puasa tadi menjauhi dosa-dosa yang besar. Hadis lain, man shoma ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu antara lain. Kemudian puasa juga menjauhkan kita dari api neraka. Jadi orang yang berpuasa akan dijauhkan dari api neraka. Ya, betapa nikmatnya ya jika seorang sudah dijauhkan dari api neraka. Maka puasalah sebagai junnah. Junnah itu apa? Perisai ya, perisai, tameng ya. Seseorang dari api neraka. Ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika wajhahu anin nar sab'ina kharifa. Ma min abdin, tidaklah seorang hamba yasumu yauman, dia berpuasa, maksudnya Ramadan ya, fi sabilillah, plus di jalan Allah, kecuali melainkan ia akan Allah jauhkan ya dirinya dari api neraka, yaitu jaraknya sab'ina harifan. Sab'in berapa sab'in? 70 harifan. Harifan apa harifan? 70 tahun. 70 akan diakan neraka 70 tahun ya. 70 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan. Kalau dulu ngukurnya perjalanan ya. Ya kira-kira mana tuh 70 tahun perjalanan. Orang sekarang sini ini aja cuman berapa jam? Ya itu udah berkilo-kilo ujung dunia meter. Iya. Artinya sangat jauh. Ya. Jadi ini sebenarnya dalam bahasa Arab, jadi penggunaan kata 7 ya, 70, terus apa lagi 700 dan lain-lain, itu menggambarkan banyaknya, lamanya ya. Kalau tahun ya, kalau masa ya lamanya, kalau jarak jauhnya ya, dan seterusnya. Artinya kita nggak bisa ngitung tuh ya. Ya termasuk tadi ya, kalau 70 tahun jarak bumi atau masa bumi sampai mana, nah, enggak terhitung kan? Maka untuk mewakili hitungan-hitungan akhirat biasanya pakai 70. Termasuk nanti ahli neraka itu akan dibelenggu. Dibelenggu itu dia apa? Diikat dengan 70. Nah, biasanya kan 70 rantai. Ini sebenarnya untuk menggambarkan banyaknya ya. Jadi bukan 70 biji. Ya, jadi bukan 70 biji. Menggambarkan banyak. Ya, dalam bahasa Arab itu fushah. Yang fushah itu bahasa Arab lama. Ya, menggunakan kata 7 ya. 7 kali 70. Terus apa lagi? 700. Nah, itu menggambarkan banyak. Kemudian berikutnya dipercepat ya, bahwa puasa adalah syafaat.
Apa syafaat? Peringan atau penyelamat ya. Peringan atau penyelamat bagi yang menjalankan ya. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbunyi, As-siyam wal Quran yasfa'ani li abdi yaumal qiyamah yaqulu siyam ayyurab mana'tuhu ta'am was sahwat bin nahar fasyafi'ni fi wa yaqulu Quran mana'tuhul nauma bil lail fasyafi'ni fihi qala fayusyaffa'ani, yang artinya puasa dan Quran nanti akan menjadi syafaat ya bagi hamba Allah di hari kiamat. Berkatalah puasa, hai Tuhanku, telah kularang hambamu dari makan dan syahwat ya di siang hari, maka aku menjadi syafaat baginya sekarang ya. Kemudian berkatalah Quran, ya Rabb, aku telah melarangnya malam hari ya, tidur langsung maksudnya, karena membaca apa tadi? Al-Quran bilail, maka izinkanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya. Maka kalau dikatakan apa, Ramadan adalah di samping syahrul saum juga disebut syahrul Quran, atau disebut juga syahrul tadarus Quran dan seterusnya. Itulah mengapa demikian, karena keduanya akan menjadi syafaat bagi maka tadarus di bulan suci Ramadan bagian dari sunnah ya, yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah dan para sahabat ya. Tadi ya mungkin memperbaiki bacaan, syukur-syukur baik dan tamat ya dalam membaca Al-Quran, jangan sampai tidak sama sekali. Kemudian saum juga tadi ya termasuk pintu dari nama surga yang diberikan kepada orang-orang yang saum, yaitu mendapatkan apa, masuk ke dalam surga dengan ar-royan ya, ar-royan. Nah kemudian secara apa, manfaat pada kita dalam ya, tubuh kita, artinya badan ya, artinya di dunia, saum adalah hikmahnya akan memberi kesehatan kepada badan ya, baik secara jasadi maupun ruhi, artinya dapat mengontrol jiwa itu dengan berpuasa. Antara lain hadis Rasul, ya ma'saras sabab man istata'a minkum ba'a faltajawwad bainau awdha libasar wa ahsan lil furud wa man lam yastatib fa alai saum fa innahu lahu wija. Yang arti bebasnya, hai para pemuda, jika kamu mampu untuk berkeluarga maka berkeluargalah, maka jika belum mampu maka berpuasalah, karena puasa itu akan menjaga ya tadi pandangan dan syahwat, atau mengurangi pandangan dan syahwat. Jadi puasa bisa secara ruhi dapat mengendalikan ya diri kita dari hawa nafsu syahwat. Kemudian dari segi badan, kalau kita berpuasa secara benar ya, akan memberikan kesehatan dalam tubuh ya, menurunkan tekanan darah termasuk gula darah,
mengoptimalkan otak ya dalam menerima nutrisi-nutrisi yang dimakan bagi orang-orang yang melaksanakan saum ya. Kemudian membersihkan kulit ya dari kekeringan, karena dengan berpuasa akan mengeluarkan apa istilahnya ya, racun-racun dari, atau istilahnya apa, toksin ya, toksin dari badan ya, sehingga menjadi baguslah ya permukaan kulit. Kemudian dengan saum pula seseorang akan mendapatkan kekebalan tubuh. Nah, kemudian baru-baru ini ada jurnal tentang puasa, yaitu akan pentingnya kesehatan dengan melaksanakan puasa yang baik dan teratur. Artinya baik di sini yaitu melaksanakan puasa sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bukan puasa dendam ya. Kalau buka, begitu buka semua apa masuk. Ya, emang untuk kesehatan ya tidak terlihat kalau begitu. Tapi kalau kita laksanakan sesuai dengan sunnah Rasulullah, kapan dia minum, kapan dia makan, ada ya di itu sifat puasa Rasul di situ, maka insya Allah akan ya kita mendapatkan kesehatan. Tapi yang sering terjadi dalam puasa kita, ya termasuk saya, kalau udah di depannya semua ada, tadinya mau iya saya ini dulu deh, karena yang lain menggoda jadi ikut-ikutan ya, suka gitu ya. Tapi ya mungkin ini bagi yang ya sudah 50 ke atas, memang ya agar lebih ya, menjaga diri dalam berbuka. Hendaknya kita sesuai dengan ya kalau bisa sunnah Rasulullah ya, dengan langsung makan yang berat-berat, itu termasuk bagian tadi trik ya sunnah dari Rasulullah yang membuat diri kita menjadi sehat. Jadi bukan ya secara apa tadi dendam ya. Tadi pengen itu, pengen ini ya semua dihadepin. Begitu dihadepin, dimakan kenyang ya, setelah itu tinggal tadi sakit perut dan lain sebagainya. Jadi biasanya gitu kalau udah 50 ke atas itu udah ya di perut udah ada gangguan. Makanya kita harus ya berhati-hati. Ya setidak-tidaknya nanti baca kembali sifat puasa Rasulullah. Di Google juga ada ya. Sifat puasa Rasulullah. Ada insyaallah. Nanti bisa diperdalami lagi. Ya baik, karena waktu mungkin itu saja pengantar ya masuk bulan suci Ramadan. Ya setidak-tidaknya kita mengetahui bahwa dengan berpuasa Ramadan, yang pertama kita akan meraih derajat ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua, mendapatkan pahala yang besar atau khusus ya dari ibadah puasa. Yang ketiga, menghapuskan dosa-dosa dari puasa ke puasa ya. Kemudian menjauhkan dengan puasa dari api neraka. Kemudian yang kelima, mendapatkan syafaat di hari kiamat dengan puasa tadi. Nanti puasa akan menjamin kita bahwa umpamanya si A ya dia karena puasa maka dijamin dengan puasa jauhkan dari neraka. Kemudian yang keenam, mempunyai istilahnya apa ya, pintu khusus ya dalam masuk ke dalam surga, yaitu dengan menjalankan ibadah puasa Ramadan. 7, menahan hawa nafsu dan syahwat. Nah, itu juga dengan ibadah puasa, artinya menahan nafsu syahwat agar lebih tunduk kepada ya iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian yang terakhir tadi adalah untuk menjaga kesehatan badan kita ya, agar kita menjadi sehat optimal. Ya memang banyak kita melaksanakan puasa, tentu puasanya sesuai dengan sunnah Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa hadir atau bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun ini yang mungkin beberapa hari lagi ya, seminggu lagi ya. Kalau nggak salah nanti tanggal 2 atau 3 ya. Kalau dari kita tanggal berapa Ustaz? Iya. Ru'yatnya. Ya, tanggal 2. Sekarang ini udah tanggal berapa? Sambalnya Udah tanggal berapa? 20 kan Ustaz? 21 kalau nggak salah. Lihat tanggalan pada punya Oh, ini tanggal. 20. Ya. Kemudian ya insya Allah nanti tetap ya, artinya tetap diberi kabar ya oleh umarok ya, nah, imam majelis qadha biasanya, kemudian wali, niabah, naib, rais. Ya. Tanggal 20 sudah ngapain gitu Ustaz ya? Yaitu ya secara ininya pastinya ya insya Allah diberitahu ya. Beritahu. Belum, kan ada ru'yat dulu. Sumuli ru'yati. Puasalah dengan melihat ru'yat. Tetap ya, tetap ada ru'yat. Walaupun ada hisab, hisab itu untuk menentukan kapan dia harus ru'yat ya. Jadi tidak hisab tok ya. Hisab baru ru'yat. Hisab untuk memilih harinya, ru'yat untuk melihat bulannya. Itu yang kita laksanakan begitu. Dan ru'yat kita sifatnya rahmatan lil alamin. Artinya tidak hanya sebatas Indonesia, apalagi ASEAN atau apa lagi namanya. Jadi biasanya ada 2 ya. 2 maktab ya. Biasanya yang kalau Syafi'i ya. Nah, Syafi'i cuman 1 matla. Nah, kalau kita rahmatan lil alamin, dimanapun kalau sudah terlihat hilal maka dimanapun dia harus berpuasa. Ya, mungkin itu apa yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini sebagai pengantar. Sekali lagi mudah-mudahan kita berjumpa dengan tamu Allah ya, bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan kita dapat melaksanakan dengan maksimal ya dalam mengerjakan sunnah-sunnah dari ibadah puasa itu sendiri. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.